Sahabat-sahabat, masih banyak yang bertanya, sampai berapa harikah takbiran itu dikumandangkan? Mari kita simak penjelasannya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Masih banyak yang bertanya, kapankah takbiran itu, atau sampai berapa hari takbiran itu dikumandangkan? Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari? Baik, saya akan membacakan kitabnya langsung dari kitab Riyadul Badi'ah yang saya combine keterangannya dengan kitab Simarul Yani'ah. Di sini di kitab Riyadul Badi'ah halaman 118 diterangkan, wa yukabbiru nasu fi Idul Fitri, kemudian setiap dari manusia itu bertakbir di dalam Idul Fitri, min ghurubi samsi akhara yaumin min Ramadana, dimulai dari tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan itu ya. Jadi takbiran itu dimulai kalau Idul Fitri dimulai dari akhir bulan Ramadan, yaitu maghrib, dimulailah kumandang takbir. Sampai kapan? Ila dukhulil imami fi sholatil aidi, sampai masuknya imam sholat id, fi sholatil id, di dalam sholat id. Jadi ingat ini, kalau Idul Fitri dimulai dari maghrib sampai imam masuk ke pengimaman untuk mengimami sholat Idul Fitri, maka tidak ada takbiran lagi. Setelah itu siangnya dan lainnya ya. Di komben takbirannya dimulai kapan? Fayusanu, disunahkan, aidon ayukabiru kullu ahadin, setiap orang, min hurubi samsi, dari awalnya tenggelamnya matahari, min lailatil idil adha, nyatane saking bengi Idul Adha, birof'i sauti, dengan suara yang keras. Ingkana zakaron, kalau orang tersebut laki-laki. Di mana takbirannya ya? Itu fitoriki, di jalan-jalan, wal manajili, rumah atau tempat peristirahatan, wal aswaki, pasar juga boleh ditakbir itu, wal masajidi, di masjid-masjid, masian, ketika kita berjalan, warokiban, atau naik kendaraan, wako iman, ketika duduk, wako idan, wamutojian, atau ketika kita beristirahat untuk tidur, fi jami'il ahwali ila fi nahwi kholai, di dalam semua keadaan kita kecuali kita ada di kamar mandi. Jadi ingat, kalau takbirannya takbiran Idul Fitri ya, disunahkan juga ketika memasuki Idul Fitri, yaitu dari maghrib, kita disunahkan bertakbiran Allahu Akbar. Entah kita itu sendirian, entah ada di pasar, entah di rumah, di masjid, ketika mau tidur, kecuali kita ada di kamar mandi, kita tidak boleh bertakbiran. Sedangkan kalau takbiran Idul Adha, wa yukabbiru fi Idul Adha, dan hendaknya bertakbir ketika Idul Adha, min sobahi yauma arafata, dimulai dari subuhnya hari Arafah, ila ghurubi akhir ayami tasriki, sampai tenggelamnya akhir hari tasrik. Jadi kalau Idul Adha takbirannya durasinya sampai 4 hari, dimulai dari hari Arafah, yaitu hari pas Idul Adha, terusan tasrik itu ada 3 hari, 1, 2, 3, jadi 4 totalnya takbiran. Takbirannya kapan saja? Nah, takbirannya di sini dijelaskan khalfa sholatil faroidi, ketika selesai merampungkan sholat fardu. Di setiap sholat fardu kita takbiran Allahu Akbar ketika sesudah sholat duhur, umpama sholat asar, sholat maghrib,
kita disunahkan bertakbiran ketika lebaran Idul Adha. Wa nawafili, atau kita ketika sholat sunnah, yang doyan tahajud, setelah kita selesai sholat sunnah tahajud, kita bertakbiran, atau selesai sholat duha, kita bertakbiran. Adaan wa qodoan, sholatnya ini sholat ada atau sholat qodo, sama juga kita mengkodo sholat, tetap kita takbiran. Umpama kodo sholat kemarin lupa atau lain sebagainya, kita sholat ini kodonya pasti hari lebaran Idul Adha, maka kita disunahkan juga bertakbiran. Lalu bagaimana kalau seandainya sholat jenazah? Apakah sunnah juga bertakbiran? Menurut kitab Simarul Yani'ah, tetap disunahkan. Di sini diterangkan wa sholatil janazati, setelah selesai sholat jenazah, wal mangduroti, dan selesai sholat yang diuzurkan. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau Idul Adha dimulai dari subuh Arafah sampai akhir hari tasyrik. Sunnah takbirnya ketika selesai sholat wajib, artinya sholat 5 waktu itu, kita disunahkan membaca takbir. Dan atau kita yang doyan sholat sunnah, umpama sholat sunnah subuh, sholat sunnah apapun itu, selesai sholat sunnah, kita juga sunnah takbiran. Hatta walaupun kita selesai sholat jenazah, kita disunahkan juga untuk bertakbiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, sudilah kiranya sahabat-sahabat untuk menebarkan manfaat ini kepada sahabat lainnya. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.